Hai cuan mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia, sehat, dan cuan selalu. Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk menganalisa 3 rekomendasi saham berdasarkan penutupan perdagangan pada hari ini, yaitu Rabu tanggal 7 April 2021. Emiten-emiten yang akan kita bahas itu adalah Bank Panin Dubai Syariah Terbuka, Visi Media Asia Terbuka, dan Harum Energi Terbuka. Baik, mari kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham Bank Panin Dubai Syariah Terbuka atau yang lebih dikenal dengan kode saham PNBS yang berada di sektor finansial bank. Jadi saham Bank Panin Dubai Syariah Terbuka hari ini bergerak dengan rentang harga dari 74 sampai dengan 96 rupiah, dengan harga pembukaan di Rp74 dan akhirnya ditutup di harga Rp95, di mana PNBS mengalami penguatan sebesar 21 poin atau 28,38%. Total transaksi yang tercatat hari ini adalah sebesar 29,71 miliar dengan price earning ratio sebesar 28.787 kali. Jadi harga saham Bank PNBS ini, jadi kalau dilihat pairnya itu lumayan cukup sangat mahal, karena itu sama dengan 28.787 kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Jadi secara valuasi PNBS ini lumayan sangat mahal. Kemudian kalau dilihat dari market capital atau nilai pasarnya untuk Bank Panin Dubai Syariah itu adalah sebesar 3,69 triliun rupiah. PNBS jika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini itu dapat dilihat di mana pada penutupan pasar kemarin itu turun sebesar 3,90%, dan pada penutupan 2 hari yang lalu itu turun sebesar 2,53%. Kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir, itu harga terendah PNBS adalah di harga Rp72 dan harga tertingginya adalah di Rp96. Jadi kalau kita lihat secara weekly price range atau rentang harga mingguan, ini dapat dikatakan harga saham dari Bank Panin Dubai Syariah ini sudah cukup mahal. Kalau kita lihat soal harga selama 3 bulan terakhir itu, maka harga terendahnya ada di 60 dan harga tertingginya itu di 127. Sedang harga tertinggi dalam 1 tahun terakhir itu adalah 50 dan terendahnya di Rp127. Investor asing hari ini mencatat net foreign sale itu sebesar 92,18 miliar di saham PNBS, dan yang tampil sebagai top net buyer itu selama periode 7 hari belakangan ini adalah broker Mandiri Sekuritas, dan dengan top net sellernya adalah broker Indo Premier Sekuritas, di mana selama seminggu ini itu secara bandar detektor itu tampak sedang melakukan distribusi. Jika kita lihat dari analisa teknikal itu dapat dilihat bahwa harga penutupan hari ini ditutup di atas garis MA5 maupun MA10, 20, 50, dan 100. Itu yang memberikan sinyal kepada kita bahwa market sedang uptrend. Sedangkan secara Bollinger Band itu harga pembukaan hampir menyentuh BB lower dan saat penutupan harga hampir juga menyentuh BB upper. Jadi pergerakan hari ini itu lumayan luar biasa. Jadi kalau dilihat secara volume, tampak hari ini lonjakan volume itu cukup besar sekali dari rata-rata volume yang terjadi biasanya.
Secara MACD, itu garis MACD itu baru bersentuhan akan memotong garis signal ke atas, dan grafik histogram itu belum menunjukkan adanya perubahan tren. Dan kalau dilihat secara stokastik, garis percentage K telah memotong garis percentage D ke atas itu dengan sangat curam yang menunjukkan signal golden cross. Untuk support dan resistennya sendiri itu untuk saham dari Bank Panin Dubai Syariah, itu support pertama itu berada di 72 dengan support kedua di 66. Resisten pertamanya ada di 99 dan resisten keduanya ada di 127. Jadi PNBS memiliki risk and reward rasionya itu sebesar 1,1 kali. Cuma ini saham ini lumayan cukup sangat digoreng-goreng, itu tolong hati-hati. Kemudian kita beralih ke saham kedua atau emiten kedua, yaitu saham Viva atau dari Visi Media Asia Terbuka yang bergerak di sektor trade advertising. Jadi Viva sendiri hari ini bergerak dengan range harga dari 62 sampai 78, dan di mana Visi Media Asia itu dibuka di harga 62 dan ditutup itu di harga yang hampir sama dengan harga pembukaan. Jadi tidak ada pergerakan harga sama sekali. Jadi saling tarik menarik antara bid dan offer di sini kelihatan. Untuk total transaksi itu yang terjadi di Viva adalah sebesar 72,85 miliar rupiah dengan price earning ratio itu sebesar 0,82 kali. Jadi kalau dilihat secara valuasi, ini karena pairnya itu minus, jadi Viva sendiri itu mengalami kerugian. Total transaksi dari Visi Media Asia Terbuka hari ini adalah sebesar 72,85 miliar, itu dengan market cap itu sebesar 109 triliun. Pergerakan Viva beberapa hari belakangan ini dapat dilihat di mana pada penutupan pasar kemarin itu Visi Media Asia ditutup turun sebesar 5,71%, dan 2 hari yang lalu itu ditutup naik itu 34,62%. Jadi kalau kita lihat secara price range mingguannya, maka harga saham Visi Media Asia Terbuka itu terendahnya dalam 1 minggu terakhir itu di harga 50, dan harga tertingginya adalah di Rp88. Jadi kalau kita lihat secara weekly price range, itu harga saham Viva itu dapat dikatakan sedikit murah karena berada di bawah harga rata-rata 1 minggunya. Kemudian kalau kita lihat harga terendah yang dicapai oleh Viva selama 1 bulan ini, itu adalah harga tertingginya itu adalah di 50 dan harga terendahnya itu adalah di 50 dan 88 adalah harga tertingginya. Demikian juga untuk harga 1 tahun terakhirnya itu hampir sama, itu tertingginya di 88 dan 50 adalah terendahnya. Investor asing itu tampak melakukan net buy itu sebesar 2,65 miliar rupiah selama perdagangan hari ini, dan selama seminggu ini top net buyer-nya itu dipegang oleh broker Waterfront Sekuritas Indonesia, dan top net sellernya adalah Valburi Sekuritas Indonesia, di mana selama minggu ini secara bandar detektor itu tampak sedang melakukan distribusi. Jika dilihat dari analisa teknikal, itu dapat dilihat bahwa Visi Media Asia itu berada saat ini itu secara MA itu berada di berada di atas garis MA 5, 10, 20, 50 maupun 100. Sedangkan secara Bollinger Band pada perdagangan hari ini menunjukkan sentuhan ke garis tengah BB mediannya. Jadi secara MA itu menunjukkan adanya uptrend. Kemudian secara MACD itu grafik histogram itu telah menunjukkan adanya perubahan tren, dan juga garis MACD itu telah memotong ke atas garis signal itu yang mengindikasikan signal beli. Dan dari indikator stokastik saat ini itu garis percentage K itu telah bersentuhan dengan garis percentage D, akan tetapi belum membentuk
signal Golden Cross. Secara volume sendiri jika dibandingkan dengan volume hari sebelumnya itu menunjukkan adanya peningkatan volume hijau yang cukup besar, dan volume hari ini itu telah berada di atas volume MA. Untuk support dan resistennya sendiri bagi kami, Viva memiliki support pertama di 61 dengan support kedua di 59. Sedangkan resisten pertamanya itu ada di 78 dan resisten keduanya ada di 88. Itu di sini dapat kita simpulkan bahwa visi media Asia terbuka itu risk and reward ratio-nya adalah sebesar 3,14 kali. Selanjutnya kita menganalisa saham terakhir, yaitu saham dari sektor mining coal atau batu bara, yaitu Harum Energi. Itu dengan kode sahamnya adalah HRUM atau kita sebut saja Harum. Jadi Harum hari ini bergerak dengan rentang harga dari 5.325 itu sampai dengan 5.725 dan ditutup di harga 5.625, di mana mengalami penguatan sebesar 275 poin atau sebesar 5,14%. Total transaksi yang terjadi di Harum Energi itu adalah sebesar 92,26 miliar rupiah. Price earning ratio sendiri dari Harum adalah sebesar 18,28 kali, di mana secara valuasi pernya Harum ini masih boleh dikatakan cukup menarik. Sedangkan market kapitalnya sendiri atau nilai pasar dari Harum Energi itu adalah sebesar 15,21 triliun rupiah. Kalau kita lihat secara weekly price range atau rentang harga mingguannya, maka harga terendah untuk saham Harum Energi dalam satu minggu ini itu adalah harga terendahnya di 4.750 rupiah, dengan harga tertinggi itu berada di harga 5.725. Sedangkan kalau kita lihat selama 3 bulan terakhir itu maka 4.650 itu adalah harga terendahnya dan 5.725 itu adalah harga tertingginya. Sedangkan untuk 1 tahun terakhir itu 1065 adalah harga terendahnya dan tertingginya itu di harga 7675 rupiah. Hari ini investor asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 3,77 miliar rupiah itu selama perdagangan hari ini, dan yang tampil sebagai top net buyer itu selama seminggu terakhir ini adalah broker Mirai Aset Sekuritas Indonesia, dan sebagai top net sellernya itu dipegang oleh broker Mandiri Sekuritas. Jika dilihat dari sisi teknikal itu dapat dilihat Harum itu saat ini sedang berada dalam fase uptrend, itu dimana harganya telah berada di atas MA5, 10, 20 maupun 100. Akan tetapi kita perlu berhati-hati juga karena harga Harum itu saat ini berada di bawah MA50. Sedangkan secara Bollinger Band candle hari ini itu tepat berada di BB upper. Secara MACD hari ini Harum itu menunjukkan perubahan tren, itu ditunjukkan dengan histogram yang sudah menunjukkan signal berubah, pembalikan tren, dan signal beli juga ditunjukkan, di mana garis MACD itu telah memotong garis signal itu ke atas. Dan dari indikator stokastik itu saat ini garis percentage K itu telah memotong garis percentage D yang menunjukkan signal Golden Cross itu di tanggal 5 April 2021. Serta garis percentage K itu yang warna biru itu sudah menyentuh upper limit di hari ini. Secara volume sendiri itu adanya peningkatan volume transaksi itu di Harum, itu peningkatan volume hijau itu selama 2 hari berturut-turut yang cukup signifikan, serta volume transaksi hari ini itu telah berada di atas volume MA. Untuk support dan resistennya sendiri itu Harum Energi itu memiliki support pertama di 4820 dan support kedua di 3930. Sedangkan resisten pertamanya itu ada di 6450 dan resisten keduanya ada di 7675. Dari pemaparan di atas itu kita dapat simpulkan untuk risk and reward ratio untuk
harum sendiri itu bagi kami adalah sebesar 1,21 kali. Jadi demikian analisa sederhana kami untuk rekomendasi 3 saham pilihan kami tersebut. Itu semoga analisa rekomendasi saham kami dapat membantu para cuan mania sebagai bahan referensi di dalam pengambilan keputusan untuk membeli maupun menjual saham tersebut. Jadi sebelum kita akhiri, di sini kami pertegas lagi dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini itu tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.